petugas partai, anak ingusan, dilaknat, sana belajar. Dengar cuplikan ini, saya tuh benar-benar sedih banget loh. Saya ngerasa gila ya orang-orang ini ya. Nggak bapaknya, nggak anaknya dihina melulu. Padahal bapaknya udah kerja bener, tetap aja selama 10 tahun nih sampai hari ini masih banyak tuh yang bete sama Jokowi. Padahal kamu tuh menikmati apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi hingga hari ini. Tapi pura-pura bodoh, pura-pura buta, idealisme yang nggak jelas. Saya juga nggak tahu nih yang sering ngomong tuh sebenarnya buzzer atau apa gitu loh, atau hanya pengen ngejulit aja, tapi hatinya enggak. Cuma buat saya itu hal yang stupid ya, konyol banget. Terus kayak Gibran menjadi cawapres. Emang Gibran jadi cawapres dia menawarkan diri, gue mau dong jadi cawapres, kan enggak. Dia itu dilamar loh oleh pihak capres ya, oleh Prabowo. Tapi Pak Prabowo kan juga nggak bisa sendiri memutuskan bahwa saya maunya sama Gibran. Kan nggak bisa, harus hasil keputusan musyawarah dari 8 partai yang mendukungnya itu loh. Nah ada banyak tuh. Kalau misalnya koalisi partai tidak menyetujui Gibran untuk maju, jadi si Gibran juga nggak bisa maju gitu loh. Jadi apa ya, jangan terlalu mengerdilkan si Gibran juga. Jangan merasa si Gibran tuh bodoh juga. Memang dia masih umurnya masih muda, tapi kan muda belum tentu bodoh. Muda belum tentu tidak dewasa. Lah yang tua-tua aja banyak yang kayak anak kecil kok. Banyak yang tidak bisa berpikir dewasa. Jadi sebetulnya umur itu nggak patokan. Yang gila itu adalah Anda yang sedang berbicara. Yang bodoh itu adalah Anda yang kurang waras dalam menanggapi persoalan ini. Rakyat sebenarnya tidak marah kalau apa yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka ini dalam menggapai kekuasaan sebagai cawapres dari Bapak Prabowo Subianto tidak melabrak konstitusi. Apakah sampai di sini Anda paham? Jangan hanya karena dia anak seorang presiden dan pamannya adalah ketua MK, lalu dengan seenak jidat dan semanis udelnya lembaga yudikatif diperalat untuk merubah konstitusi. Itulah yang rakyat kecewa hari ini. Itulah yang membuat rakyat marah hari ini. Rakyat benar-benar tidak terima dengan keputusan yang dilakukan oleh MK hari ini. Semoga sampai di sini Anda paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Saya terima bahwa hari ini rakyat Indonesia itu bangga punya presiden seperti Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Dia adalah pribadi yang pekerja keras. Dia adalah pribadi yang benar-benar merakyat. Dan saya harus katakan bahwa satu-satunya presiden di bangsa ini yang telah mengamalkan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu baru Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Rakyat Indonesia pasti dengan bangga menerima apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Tetapi hal-hal ketika di masa akhir purna tugas dari seorang Presiden Joko Widodo dengan menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai mahkamah keluarga atau dengan menggunakan politik dinasti, itulah yang rakyat kecewa hari ini. Pertanyaan rakyat kepada Anda yang membela Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Joko Widodo hari ini. Apakah jika seorang Gibran Rakabuming Raka adalah seorang anak petani dan pamannya bukan ketua MK, apakah hari ini seorang Gibran Rakabuming Raka
akan terpilih sebagai cawapres dari Bapak Prabowo Subianto? Tentunya tidak. Yang rakyat butuh bahwa setiap jabatan, setiap kekuasaan yang kita peroleh, kita harus melewati proses. Itu yang rakyat butuh hari ini. Itu yang Gen Z butuh hari ini. Itu yang kaum milenial butuh hari ini. Itulah kami generasi muda yang butuh hari ini. Kami butuh bahwa seorang Gibran Rakabuming Raka bisa mengajarkan hal-hal yang baik. Proses-proses yang baik dalam berdemokrasi. Bukan dengan cara-cara yang instan. Sehingga kami sebagai rakyat jelata, saya mau katakan bahwa Gibran Rakabuming Raka, Anda harus bisa menjadikan negarawan yang baik. Ajarlah hal-hal yang baik kepada kami kaum milenial, kepada kami Gen Z, kepada kami generasi muda penerus bangsa ini. Jangan Anda mengajarkan hal-hal yang instan hanya karena Anda adalah anak seorang presiden dan paman Anda adalah ketua Mahkamah Konstitusi. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam beberapa menit ke depan, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak tanggapan-tanggapan atau komentar dari netizen terkait dengan apa yang dikatakan oleh Gibran Rakabuming Raka ini. Mari kita simak bersama-sama. Kita tidak pernah masalah pada saat di negeri ini, hari ini sedang banyak yang mempersoalkan tentang politik dinasti. Anak-anak muda bicara tentang politik dinasti. Di kampung-kampung, di kampus-kampus, semuanya bicara tentang itu. Masalahnya apa sih? Apakah nggak boleh anak presiden itu pengen jadi presiden? Boleh. Apakah nggak boleh anak lurah bermimpi jadi lurah? Boleh. Yang masalah adalah jangan sampai keinginan dan ambisi orang-orang itu mengkhianati dan mencurangi dengan cara merekayasa aturan main, memanipulasi, mengotak-atik, melakukan tindakan-tindakan curang yang mengkhianati mimpi dari jutaan anak-anak muda Indonesia lain yang ada di pelosok kampung, yang ada di rumah-rumah, yang ada di kampus dan di sekolah, yang ada di pesisir dan di tepi-tepi persawahan. Anak-anak muda ini, kawan-kawan saya, seumuran saya, teman-teman Gen Z, teman-teman milenial yang kata Bung Karno, kalau ditanya berapa jumlah anak muda Indonesia, jumlahnya hanya 1. Itu semua juga punya mimpi dan punya hak untuk bercita-cita yang sama. Oleh karena itu, Pilpres kali ini bukan hanya tentang memenangkan seorang Ganjar Pranowo atau seorang Mahfud MD. Tapi Pilpres kali ini adalah tentang memenangkan mimpi jutaan anak-anak muda Indonesia yang lain. Yang masih ingin bermimpi dan bercita-cita menjadi orang hebat, menjadi orang sukses, orang berhasil, menjadi presiden, menjadi wakil presiden, menjadi pemimpin negeri ini. Kita tidak boleh mengkhianati mereka. Jika Pilpres ini sampai jatuh ke tangan orang-orang yang berambisi dan serakah, harganya terlalu mahal untuk dibayar oleh kita dan generasi di masa yang akan datang. Ini saatnya bukan hanya 1-2 kelompok yang bergerak, tapi seluruh anak muda Indonesia bergerak bersatu padu dalam kesatu paduan gerak hati, batin, dan pikiran untuk bersama-sama memenangkan Ganjar untuk Indonesia. Bersama kawan-kawan semua, kita pasti bisa. Merdeka! Hai, kali ini saya mau membahas soal dinasti politik karena ada beberapa hal yang harus diluruskan. Kita berangkatnya dari frasanya dulu deh, politik dinasti. Kenapa para ahli ilmu politik menggunakan istilah dinasti, bukan keluarga? Itu sebenarnya ada maksudnya. Dinasti itu sebenarnya beda dengan keluarga. Para ahli ilmu politik menggunakan istilah dinasti justru untuk mengasosiasikannya dengan cara berpolitik zaman dulu, zaman feodalisme gitu. Nah, sementara kalau keluarga itu lebih umum. Kan istilahnya bukan politik keluarga, tapi memang politik dinasti. Kalau misalnya teman-teman cari literaturnya dengan mesin pencari yang pengen literatur berbahasa Inggris, teman-teman akan ketemu kata kuncinya dynasty politics. Jadi tekanannya memang pada kata dinasti ini yang dekat dengan cara pandang bahwa cara berpolitik itu semata-mata hanya mengandalkan kekuasaan yang tengah berlangsung
untuk memanfaatkan kekuasaan itu untuk memberikan fasilitas-fasilitas supaya kekuasaan bisa diturunkan secara turun-temurun. Jadi tidak perlu persoalan kapasitas politik, tidak perlu juga mempersoalkan rekam jejak, integritas, dan lain sebagainya. Jadi tekanannya bukan keluarganya, tapi cara berpolitiknya. Jadi kalau ada sanggahan lagi, loh kan sekarang orangnya belum terpilih nih, baru pencalonan. Ini bukan soal keterpilihan nanti. Bahkan ketika cara berpolitiknya sudah memanfaatkan keluarga, apalagi sekarang keluarganya juga termasuk keluarga di lembaga yudikatif, maka itu sudah salah. Karena artinya yang terjadi nanti adalah kompetisi politik, memang ada pemilu, tapi kompetisi politiknya tidak adil. Karena dari awal bahkan pintu untuk berkompetisinya sudah dibuka dengan cara yang tidak fair, dengan menggunakan hubungan kekeluargaan tadi atau dinasti politik. Bayangkan seperti ibaratnya lomba lari, ketika ada orang yang diistimewakan, jalan startnya saja karena hubungan keluarga, dia sudah lebih maju daripada orang-orang lainnya yang ikut berlomba. Kemudian nanti begitu dia lomba lari, ada kemungkinan dia akan mendapatkan lagi keuntungan-keuntungan karena orang yang adalah bagian dari dinasti politiknya masih berkuasa, sehingga sangat mungkin akan terjadi penyelewengan-penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan. Fokusnya pada cara berpolitiknya, bukan sekedar keluarganya. Pak Prabowo Subianto yang terhormat, hiruk-pikuknya tentang pencalonan Gibran, seorang anak muda yang melanggar dan menabrak ketetapan aturan hukum yang berlaku di negara ini. Bagaimana perasaan Bapak menggandeng anak muda walaupun melanggar peraturan hukum yang berlaku di negara ini menjadi wakil Bapak? Apakah ini tidak akan merugikan harkat dan martabat Bapak di hadapan publik? Rubahlah undang-undang untuk rakyat, rubahlah undang-undang untuk bangsa, rubahlah undang-undang untuk membuat orang miskin menjadi sejahtera. Jangan rubah undang-undang untuk kepentingan keluarga. Jangan. Ingat, keadilan akan mencari jalannya sendiri. Jadi saya hanya menjelaskan prosesnya. Prosesnya ini masih panjang. Yang penting masyarakat mesti tahu bahwa kita sudah berusaha secepat mungkin menyelesaikan masalah ini untuk menjamin kepastian supaya persiapan pilpres, persiapan pemilu itu jangan lagi dihantui oleh ketidakpastian. Nah, itu satu. Yang kedua, kita memastikan ini kita percepat tanggal 7, ya kan? Karena ada permintaan dari pemohon, dari pelapor, supaya sebelum tanggal 8 sudah diputus. Karena hanya tanggal 8 itulah hari terakhir mengenai kemungkinan perubahan pasangan. Berarti bisa mempengaruhi perubahan. Nanti dulu, saya hanya menjelaskan jadwalnya. Jadi supaya orang jangan menduga, oh kami sengaja memperlambat, ya kan? Jadi putus tanggal 10, enggak, kita bikin percepat tanggal 7. Artinya ini bisa mempengaruhi putusan yang kemarin ya, Prof? Betul. Putusan dari MK. Nah, yang kedua, banyak di antara pelapor itu berharap putusan MK itu diubah dengan putusan MK. Makanya tadi saya sudah bilang kepada Profesor Dani, Profesor yang Kals, ya kan? Ya, prinsipnya ini adalah lembaga penegak kode etik. Kita nggak menilai putusan MK. Tapi kalau Anda ini bisa meyakinkan kami bertiga dengan pendapat yang rasional, logis, masuk akal, dan bisa diterima, akal sehat, why not? Artinya bisa. Cuma harus dibuktikan. Nah, tadi kan sudah dibuktikan. Kami belum rapat. Ini kami bertiga itu saya nggak tahu berapa orang yang sudah yakin. Saya kok belum terlalu yakin gitu. Nah, jadi silakan nanti besok itu akan ada lagi ahli-ahli lain berusaha meyakinkan kami. Bisa aja kita berubah. Gitu loh. Karena negara sedang berkembang kayak kita ini memerlukan keputusan-keputusan yang progresif. Jangan kaku hukum dan memahami hukum dan konstitusi. Jadi kami terbuka aja. Cuma ya belum tahu nanti putusannya. Sekarang sebelum. Kalau berubah itu formulanya jadi seperti apa? Apa itu? Formulanya Ya, itu tanya pada pemohonnya aja, pelapornya aja. Mereka menuntut. Nah, argumennya apa? Kayak Denny,
Profesor Denny itu minta supaya persis seperti Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 17 ayat 6 dan 7. Di ayat 7 itu dibilang ayat 6 dibilang putusan tidak sah kalau ada pelanggaran. Nah, yang ayat 7-nya dibilang putusan yang sudah itu dibahas lagi, dimusyawarahkan lagi oleh majelis yang berbeda. Maksudnya majelis yang tidak melibatkan orang yang yang diberi sanksi etika. Berarti 8. Lah kalau 8 bisa berubah putusan gitu loh. Secara teoritis begitu. Tapi masalahnya di Undang-Undang Dasar kan sudah ditegaskan putusan MK bersifat final. Nah, itu bagaimana itu? Nah, bagaimana yakinkan kami bahwa Undang-Undang Dasar itu bisa kita langgar? Ya kan? Kan yang mengatur ini Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman lebih rendah dari Undang-Undang Dasar. Nah, itu bagaimana menjelaskannya itu? Nah, jadi kalau ada yang bisa meyakinkan bahwa kita harus merujuk kepada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman meskipun beda dengan ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar. Nah, bismillah. Nah, gitu loh. Jadi sepanjang yang sudah dijelaskan hari ini baik oleh Kals maupun oleh Profesor Denny dan juga tadi Ziko, ada satu lagi LBH Yusuf. Ya, bagus-bagus pendapatnya, cuma kami belum rundingkan. Ya kan? Misalnya saya yakin, yang dua lagi belum tentu yakin. Itu loh. Jadi sabar. Ya, gitu ya? Ya Pak, terima kasih. Oke, Ya sini Pak, sebentar. Oke. Merasa sangat terhormat ya kedatangan Bapak Prabowo ke rumah saya, makan bersama istri dan anak-anak saya. Ini sesuatu yang luar biasa, Pak. Kehormatan juga bagi saya. Kehormatan saya diundang di rumah. Bahkan tadi anak saya yang perempuan Asia nitip mimpinya dia ke Bapak. Ya. Indonesia Hijau. ke depan hijau. Green Indonesia. Green Indonesia. Anak-anak laki saya tadi bicara, Pak, ini yang namanya ekonomi harus dijaga karena ini bagian masa depan anak muda kita untuk terus menjadi pengusaha dan pekerja. Jadi, Pak, terima kasih. Saya akan support Pak Prabowo ya. Karena ini sesuatu kehormatan buat saya dan keluarga, dan saya ingin menjadi bagian untuk Indonesia yang tentu lebih besar lagi, lebih maju lagi, lebih baik lagi kita. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dari beberapa cuplikan video tadi, saya berharap bahwa pemirsa sekalian bisa menyimaknya dengan baik. Kita bisa mencerna segala penjelasan yang disampaikan oleh netizen maupun oleh pakar hukum tata negara yang disampaikan oleh Mbak Bivitri tadi. Jadi ini adalah fakta, ini adalah sejarah yang terjadi di Indonesia hari ini. Jadi kita rakyat Indonesia harus bisa melihatnya dengan hati nurani kita. Kita benar-benar harus bisa untuk menjaga nilai-nilai konstitusi, nilai-nilai keadilan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jangan hanya karena kita anak seorang presiden, paman kita adalah seorang ketua MK, lalu dengan seenaknya kita mengobrak-abrik konstitusi. Itu adalah contoh yang buruk, contoh yang tidak patut untuk ditiru oleh generasi muda, oleh Gen Z di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi, hal-hal yang dipertontonkan oleh Gibran Rakabuming Raka ini adalah sebuah contoh yang tidak bagus, contoh yang tidak perlu untuk ditiru. Selanjutnya, kita akan bersama-sama menunggu sesuai dengan wawancara yang disampaikan oleh MK-MK tadi. Kita menunggu sampai di tanggal 7 November atau 8 November. Keputusannya akan seperti apa? Apakah seorang Gibran Rakabuming Raka akan tetap menjadi cawapres dari Bapak Prabowo Subianto? Ataukah pertemuan dari Prabowo Subianto dengan Erick Thohir ini seolah-olah membuka
jawaban kepada kita semua bahwa suatu hari nanti pengganti Gibran Rakabuming Raka adalah Pak Erick Thohir ini. Jadi kepada rakyat Indonesia, mari kita tetap pantau permainan politik yang dilakukan oleh koalisi Indonesia Maju ini seperti apa. Lalu polemik yang ada di Mahkamah Konstitusi hari ini akan berakhir seperti apa? Apakah akan tetap menjaga netralitas? Apakah akan tetap mengedepankan asas-asas keadilan? Apakah akan tetap mengedepankan nilai-nilai konstitusi di bangsa ini? Mari kita tetap pantau, kita tetap jaga, dan jangan pernah mundur untuk melawan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Kita bersama untuk memperjuangkan kebenaran, karena hanya kebenaran yang akan membawa berkah bagi bangsa dan negara kita. Selanjutnya, mari kita simak lagi cuplikan video berikut ini. Mengapa Prabowo tetap bersikukuh ingin Gibran yang menjadi cawapresnya, tidak yang lain? Ya, menurut saya jawabannya cuma satu. Prabowo tidak ingin gagal lagi dan kalah. Beliau ingin menang, menjadi presiden di tahun 2024. Nah, pertanyaannya, apakah dengan Gibran itu akan menang? Begitu. Nah, ini yang perlu dieksplorasi, dielaborasi lebih lanjut lagi. Kenapa nggak memilih sosok Erick Thohir yang jelas secara elektabilitas bahkan di survei itu lebih tinggi angkanya ketika dipasangkan dengan Erick Thohir Prabowo ini. Berbeda ketika Prabowo dipasangkan dengan Gibran, angkanya malah di bawahnya. Ya, itu berdasarkan survei pas sebelum ini ya, sebelum penetapan sekarang. Nah, artinya saya melihat Prabowo berambisi ingin menang dalam Pilpres, dan kayaknya dia meyakini bahwa dengan bersanding dengan penerusnya Jokowi, itu Prabowo akan menang di tahun 2024. Bahwa memang ini adalah faktor Jokowi efek, itu yang memang diharapkan oleh Prabowo bisa menggerus, ya, bisa meraup suara sebanyak-banyaknya dari pendukung fanatik Jokowi. Ya, berbeda dengan Erick Thohir yang mungkin beliau ya secara kapasitas luar biasa, secara kemampuan, pengalaman luar biasa gitu, dan orang selama ini menilai Erick Thohir ya orang yang masih muda, yang yang berpengalaman di dunia ekonomi, di dunia olahraga, ya, di dunia kenegaraan dan lain-lain, sangat berpengalaman. Tapi kenapa nggak dipilih Erick Thohir? Ya tadi faktor Jokowi. Ibaratnya nih, Prabowo ingin benar-benar Jokowi totalitas untuk memenangkan Gibran. Ya, terbukti kan kemarin ketika pidato pertama Gibran, ya persis Jokowi gitu, dengan janji-janji, dengan program-program yang real berupa kartu-kartu, ya. Dan yang baru mungkin kartu kredit untuk startup, untuk anak-anak milenial gitu. Termasuk yang pertama memang mencoba untuk menarik atau masuk ke dunia pesantren, dunia santri, kalangan umat Islam, ya keren juga gitu ya. Nah, jadi apa yang menyebabkan Prabowo harus memutuskan mau tidak mau ya harus Gibran, ya karena ingin menang, tidak ingin kalah lagi. Karena Jokowi sudah berpengalaman menang terus dari jadi wali kota, gubernur, presiden 2 periode. Jadi tidak ingin gagal. Maka mungkin elektabilitas Erick Thohir oke di saat ini, tapi nanti ke depan mungkin mentok, kalah dengan Ganjar Mahfud, bisa jadi. Tapi kalau dengan Gibran masih banyak yang bisa dielaborasi, dieksplorasi dari kekuatan Gibran dan Jokowi di belakangnya. Karena menurut saya Jokowi itu partai di atas partai gitu loh. Dia sudah melewati yang namanya
apa ya tadi, sifatnya kepartean gitu. Partai di atas partai. Makanya Jokowi nggak nyaman menurut saya itu ketika masih di bawah bayang-bayang Megawati, bayang-bayang PDIP, yang notabene setiap capres, setiap pemimpin daerah adalah sebagai petugas partai. Nah, itu tanda apa namanya, kata kuncinya. Kata kuncinya bahwa Jokowi itu lebih dari partai. Kenapa? Ya ini terbukti. Koalisi yang paling gemuk ya hanya di Prabowo, karena mengusung Gibran. Bayangkan kalau nggak salah 9 partai, bahkan dari partai Aceh kalau nggak salah ya, nggak tahu 9 atau 7 ya, kemarin saya lupa, tapi paling banyak, paling gemuk partai-partai koalisinya. Ini menandakan bahwa pengaruh Jokowi sangat luar biasa, dan Prabowo ingin memanfaatkan itu supaya menang, karena Jokowi sudah pengalaman menang. Ya, itu saya kira analisisnya. Jadi memang kenapa Prabowo memaksakan diri untuk memilih Gibran, padahal tadi mungkin secara kapasitas, pengalaman kalah dengan para cawapres yang lain yang itu digadang-gadang bisa bersanding dengan Prabowo, kayak Erick Thohir, terus Ridwan Kamil, Hovifah, itu kan yang muncul. Tapi tetap Gibran, karena tadi banyak yang bisa dieksplorasi lebih lanjut, dielaborasi kekuatan pendukung fanatik Jokowi. Karena memang saya lihat secara psikologis pemilih di Indonesia itu masih percaya dengan figuritas. Jadi apa ya, kecocokan dalam rasa, dalam hati bahwa Jokowi itu kita gitu loh. Jadi banyak pendukung-pendukung fanatik Jokowi yang seperti itu, dan angka kepuasan terhadap kinerja Jokowi juga tinggi, di atas 70%, dan ini merupakan pangsa politik yang luar biasa untuk tadi bisa dieksplor lebih lanjut dan bisa menaikkan elektabilitas. Nah, memang nanti bagaimana mesin politik dari Prabowo Gibran ini, tim suksesnya bagaimana bekerja supaya tren positif yang kemarin pidato Gibran itu bisa terus dilanjutkan progresnya. Dan puncaknya nanti menurut saya, puncak dari perang elektabilitas, perang pengaruh itu nanti di debat presiden. Nah, bagaimana Gibran ini menjelang debat belajar banyak, belajar dengan para pakar-pakar, terutama tentang Indonesia yang luas, mungkin dari sisi politik, dari sisi hukum, dari sisi ekonomi, dari sisi pertanian, dari sisi infrastruktur. Pokoknya semuanya Gibran itu harus belajar ya, harus belajar supaya nanti di debat politik tentu Gibran bisa meladeni orang-orang senior yang sekelas Prof Mahfud, sekelas Caimin, Ganjar, Anies Baswedan. Sehingga paling tidak ada persiapan, dan Gibran sudah banyak belajar tentang keindonesiaan, tentang bagaimana masyarakatnya, heterogenitas dari masyarakat Indonesia, supaya tentu saja ketika ada pertanyaan-pertanyaan kritis yang mungkin menjebak, Gibran juga bisa menjawabnya. Dan paling penting juga, modal penting itu adalah mental dan emosional. Bagaimana Gibran tidak tidak mudah tersulut emosionalnya, karena memang dalam debat itu biasanya kalau diserang gitu kadang akhirnya kayak terlihat emosionalnya terlihat. Nah, bagaimana Gibran harus tetap tenang ya, terkendali, itu penting sekali karena akan terlihat bagaimana dalam debat itu terutama mental itu sangat berperan ya, sebelum nanti ke jawaban substansinya gitu. Oke, menurut saya begitu analisisnya. Jadi kenapa Prabowo bersikukuh tetap memilih Gibran jadi cawapresnya, dan sekarang sudah resmi ya mendaftar di KPU, dan kemarin ada pidato politiknya cukup positif menurut saya, menjadi start yang bagus. Tinggal bagaimana progresnya, termasuk bagaimana mengatasi atau menganulir narasi-narasi negatif tentang politik dinasti, tentang politisi karbitan, ya, tentang nepotisme, KKN,
Jokowi dengan MK dan lain sebagainya, bagaimana itu bisa terjawab meskipun tidak langsung menjawab, tapi mungkin salah satunya kayak kemarin menjawab dengan program-program yang tepat, yang menyasar dengan kondisi yang ada di Indonesia. Sekian saja konten saya. Terima kasih. Salam sehat. Tetap semangat dan selalu rukun gitu. Terima kasih ya. Oke guys, sedikit saya mau menanggapi bahwa kepada Bapak Prabowo, rakyat Indonesia saat ini sudah sangat cerdas, Pak. Rakyat sudah sangat pandai, rakyat saat ini sudah waras. Mereka akan menggunakan akal sehat mereka, menggunakan hati nurani mereka untuk memilih figur pemimpin yang tepat untuk mengayomi bangsa ini. Seorang Prabowo Subianto yang rakyat Indonesia tahu adalah pertama, pernah calon sudah beberapa kali dan gagal melulu. Sudah 3, dan ini adalah kali yang keempat. Lalu berikutnya, kasus pelanggaran HAM berat pada tahun 1998. Belum lagi saat ini, kasus food estate atau lumbung pangan di Kalimantan. Apa kabar, Pak? Selain itu yang terbaru, kasus BTS yang tersangka utamanya adalah Johnny Gerald Plate, tetapi isu yang beredar ada 70M yang mengalir ke Partai Gerindra. Ini apa kabar? Dan juga seorang temperamen seperti Bapak Prabowo Subianto ini tidak cocok untuk memimpin negara sebesar Indonesia ini. Negara ini butuh pemimpin yang humble, pemimpin yang merakyat, pemimpin yang dekat dengan rakyat. Bukan pemimpin yang hanya bisa gebrak-gebrak meja. Bukan pemimpin yang hanya bisa marah-marah. Sekalipun Bapak menggandeng anak presiden, yakni Gibran Rakabuming Raka, belum tentu, Pak, rakyat Indonesia akan memilih Bapak. Dan belum tentu pendukung Gibran Rakabuming Raka ataupun pendukung Presiden Joko Widodo akan memilih Bapak. Karena rakyat Indonesia saat ini, mereka sudah sangat pandai. Mereka bukan antipatik dalam dunia politik. Tetapi sebagian besar, baik itu Gen Z, kaum milenial, generasi muda, mereka sudah terlibat aktif dalam dunia politik. Sehingga cara-cara licik yang Bapak lakukan belum tentu bahwa di pemilu 2024 nanti Bapak akan menang. Sekali lagi, rakyat Indonesia sudah sangat paham dalam dunia politik. Permainan-permainan kotor yang kalian lakukan sudah terbaca oleh rakyat Indonesia. Dan justru apa yang dilakukan, apa yang dipertontonkan oleh kalian dengan cara-cara seperti itu, dan apalagi sampai melanggar konstitusi, rakyat Indonesia akan semakin muak dengan kelakuan-kelakuan seperti itu. Karena Anda tidak menunjukkan sikap kedewasaan dalam berpolitik. Cara atau proses dalam berpolitik tidak Anda ajarkan hal-hal yang baik. Dan hal ini dipertontonkan oleh cawapres Anda, Gibran Rakabuming Raka.
Kami rakyat Indonesia akan menunggu keputusan dari MK di tanggal 7 sampai 8 November 2023. Keputusannya seperti apa? Saat itu, rakyat akan berteriak. Rakyat akan melawan. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah untuk menyerah.